Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Suryati, Esa MH, dan seluruh teman-teman yang menonton, semoga berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hikmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang ketahanan nasional. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salawat sering salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismet Adam Maulana, dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Muhadi Kialansyah. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Perkenalkan, nama saya Abdi Firman. Kami di sini perwakilan dari kelompok 7 ingin menjelaskan sedikit tentang ketahanan nasional. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Suatu kondisi kehidupan yang dibina secara dini, terus-menerus, dan sinergik, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Bermodalkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Konsep ketahanan nasional atau biasa disebut dengan TAHNAS Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu. Berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara yang dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besar kemakmuran yang adil dan merata, rohaniah dan jasmaniah. Fungsi ketahanan nasional mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara, menjamin keutuhan dan kesatuan bangsa, melindungi dan memelihara kepentingan nasional, menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan, menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat, memperkuat citra dan reputasi negara di dunia internasional. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar serta esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi, kondisi kesejahteraan dan keamanan dapat dicapai dengan menitik beratkan pada kesejahteraan, tetapi tidak berarti mengabaikan keamanan. Sebaliknya, memberikan prioritas pada keamanan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan. Baik kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun. Sekian. Selanjutnya akan disampaikan pada rekan saya, Diki Aliansyah. Asas komprehensif integral atau menyeluruh sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu, komprehensif integral. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan, dan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan. Sifat ketahanan nasional. Manunggal memiliki sifat integratif yang diartikan terwujud kesatuan dalam perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan disampaikan oleh teman saya Abdi.
mawas dalam ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri. Karena ketahanan nasional mewujudkan hakikat dan sifat nasionalismenya sendiri dengan kemandirian sehingga memberikan dampak keluar yang memiliki unsur daya saing. Hal ini tidak berarti bahwa ketahanan nasional menganut isolasi atau nasionalisme sempit. Kewibawaan ketahanan nasional yang bersifat menunggal mewujudkan kewibawaan nasional yang akan terhitung oleh pihak lain sehingga merupakan daya tangkal deterrence dalam artian makin tinggi tingkat kewibawaan makin besar pula daya tangkal tersebut. Dinamis ketahanan nasional suatu negara tidak tetap melainkan dapat meningkatkan dan menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara itu sendiri. Menitik beratkan konsultasi dan saling menghargai ketahanan nasional tidak mendahulukan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, karena itu akan bertumpuk pada kekuatan fisik. Ketahanan nasional tidak akan mengutamakan kekuatan fisik, tetapi memanfaatkan daya dan kekuatan lain, seperti kekuatan moral yang ada pada suatu bangsa. Melalui penerapan konsep ketahanan nasional dalam berbagai aspek kehidupan, Indonesia berhasil menciptakan fondasi yang kokoh untuk menghadapi dinamika zaman, keseimbangan antara kesejahteraan dan keamanan, komprehensif, integral, asas kekeluargaan, serta sifat-sifat dinamis dan adaptif menjadikan Indonesia sebagai contoh nyata ketahanan nasional yang sukses. Sekian presentasi dari kelompok kami dan akan dilakukan penutupan oleh moderator kami. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai tentang ketahanan nasional. Inti dari ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk melindungi keamanan, kedaulatan, integritas wilayah dan kepentingan nasionalnya dari ancaman atau gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar negara tersebut. Ini melibatkan berbagai aspek seperti pertahanan militer, ekonomi, politik, sosial budaya, dan sumber daya manusia. Dalam konteks Indonesia, konsep ketahanan nasional diterapkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan negara. Demikian pemaparan materi dari kami mengenai tentang ketahanan nasional. Jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.